dia pernah cosplay jadi kayak suatu karakter anime dipadukan unsur Jawa. Jadi kayak ada ornamen batik, pedang diganti kayak bentuk lekukan keris dan lain-lain seperti itu. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Halo, apa kabar? Surya Nuswantara TV kembali menyapa Anda tentu saja bersama saya Antik Wijaya dan kita bertemu di Talkshow Suara Rakyat. Agak kikuk ya karena kita sudah sekian purnama tidak bersua. Bersyukur sekali kali ini kita bisa bertemu dan kali ini saya membawa bintang tamu, membawa narasumber tentunya, masih muda-muda, coba langsung di zoom ya. Ini adalah aset-aset bangsa tentunya. Ada Mas Janu dan juga Mas Satria. FU 150 cc. No, I'm kidding. Ada Mas Janu sama Mas Satria ya. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya, Sehat. dan semoga kita selalu diberi kesehatan ya, karena ini kita sedang menuju ke endemi tentunya ya. Oke, baiklah pemirsa, jadi kita nanti akan berbicara ngobrol seputar Japanholic Solo Raya. Ada rayanya ya? Iya. Japanholic Solo Raya. Jadi ini komunitas pecinta sesuatu yang berbau Japanese, Jepang. Jadi kalau misalnya pemirsa ini juga pecinta anime, Sakura Simulator gitu ya. Itu adalah mainan yang sedang booming. Jadi tidak hanya remaja, bahkan ini sudah merambah ke anak-anak juga ya. Dan bahkan apa sih, ini cukup ada sisi cuannya juga. Iya. Kalau bisa memanfaatkan situasi, misalnya bikin konten-konten semacam itu ya, konten-konten panduan untuk Sakura Simulator itu sendiri ya. Tapi sebenarnya nanti kita akan kulik lagi lebih banyak. Bisa diceritakan dong Mas Janu ataupun Mas Satria nih ya, awal mula kenapa ada komunitas ini, kemudian siapa sih pendirinya, kemudian punya ide untuk mendirikan komunitas ini tuh gimana sih ceritanya? Ya, jadi komunitas Japanholic Solo Raya sendiri awalnya kita terbentuk dari circle pertemanan. Jadi itu kan dulu zaman awal-awal banyak budaya Jepang di Solo, banyak komunitas itu. Dragon Ball. Nah, kayak gitu itu masih jarang ada komunitas buat teman-teman satu hobi apa itu buat ngumpul bareng jadi komunitasnya. Jadi di Solo itu baru dulu banyak beberapa. Itu sebenarnya kayak circle pertemanannya udah lama, tahun berapa saya lupa, tapi untuk pakai nama Japanholic Solo Raya sendiri itu mulai dari tahun 2014, itu awal tahun sekitar Januari awal itu kita pakai nama Japanholic Solo Raya. Jadi kita terus dipakai buat nampung teman-teman umum se-Solo Raya juga, jadi bisa di Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali gitu ya, dan Wonogiri, sekitarnya Wonogiri. gitu ya. Jadi Subosukowonosraten. Nah, Subosukowonosraten. Contohnya kayak Mas Satria sendiri kan rumahnya jauh di Tawangsari. Tawangsari Sukoharjo ya. Makanya kan kita dari situ udah terus, dan tapi kegiatan kita dan apa ide kedepannya itu kayak kita ada buat ide bikin cosplay apa itu event buat seperti cosplay, ada musik juga, kita juga ada bazar seperti kayak ada dulu ngabuburit juga, ada kayak event sosial juga sama Bansos, ada ya? bansos kayak sama PMI waktu kapan itu ada tsunami atau apa itu kan kayaknya. Oh, udah lama banget dong. Ya itu juga yang di PMI itu kayaknya yang pas banjir itu, pas banjir bandang itu. Jadi udah ada itu kan kita juga bergerak di situ. Oke. Ini berarti sejak tahun berapa Mas berdiri? Japanholicnya sendiri 2014. Jadi pakai 2014. pakai nama Japanholic itu mulai 2014 awal. Berarti udah lama banget ya. Oke. Dan ini awal mulanya itu jadi penyuka kartun Jepang ya? Iya. Jadi tokoh-tokoh anime gitu ya? Ya, tapi nggak semuanya suka itu apa itu kartun Jepang atau anime sih. Ada yang tadi dari band juga. Oke. Jadi ada Harajukuan juga. Gitu ya? Jadi kayak ada style Jepang itu selain Harajuku kan ada visual kei juga. Nah itu banyak teman-teman kita yang juga penghobi visual kei terus ikut komunitas. Dari band juga mereka nggak tahu anime sama sekali, tapi band-bandnya tahu juga banyak. Itu apa bandnya yang terkenal di Indonesia tuh? Hari ini ku J-Rock. J-Rock ya, Ya, J-Rock. J-Rock. Oke, J-Rock.
Kalau J itu nanti jadi G ya. Oh, Jadi iya. karena huruf J jadi J-Rock ya. Oke, J-Rock. Itu ngomong-ngomong masih ini ya, eksis ya? Masih, J-Rock kalau ya? J-Rock sendiri kayaknya dia mereka lebih ke bikin musiknya mungkin nggak seaktif dulu, tapi bandnya juga masih aktif. Mungkin karena Sering- pandemi ini juga kali ya. Sering cover versi Jepang juga. Oke, tadi ngomong-ngomong kapan nih ngundang J-Rock? Wah, kalau itu nanti tergantung ada yang berani Tapi sponsorin. keren loh J-Rock, beneran ya. Musiknya Jadi, bagus, enak musiknya juga. keren, betul banget ya. Jadi semuanya gitu lagunya suka aku ya. Walaupun bukan penggemar dari J-Rock, tapi dengerinnya asik ya. Asik. Oke, anggotanya terdiri berapa orang, Mas? Untuk sekarang kita cuma ada sekitar, kemarin habis rekrutmen anggota, jadi di 80-90-an orang. Itu se-Solo Raya ya, udah lumayan banyak untuk kelas komunitas Jepangan di Solo. Oke, jadi tuh di dalam komunitas itu nanti ada lagi kelompok-kelompok yang suka dengan game. Ada lagi yang suka dengan Naruto misalnya gitu ya. Terus ada lagi yang suka dengan komik, suka kartun, suka komik, terus suka apa lagi ya? Musik Japanese, terus kemudian fashion dan sebagainya kayak gitu ya. Selama ini udah berapa kali event yang udah digelar, Mas? Kalau eventnya sendiri sudah banyak, jadi mulai dari tahun 2013 gitu kita hampir paling nggak 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu kita ada event. Jadi kalau dilihat dari berapa itu kayaknya sekitar mungkin Lebih 30-an lebih. Oh my god, Jadi, berarti udah, jadi setiap kali event seputar Japanese Iya. itu pasti yang bikin teman-teman komunitas Japanholic Solo Raya ya? Bukan semuanya, tapi kita juga mayoritas. Jadi walaupun eventnya bukan event skala besar yang di kayak GBBK Manahan, itu kita kan bergeraknya di mall-mall. Soalnya kita dulu targetnya event yang bisa dinikmatin semua kalangan. Jadi masuknya kan gratis. Jadi kita bikinnya event-event gratis. Soalnya kalau di kayak GBBK gitu kan berbayar paling nggak 20 atau 30 ribu buat tiketingnya. Oke deh. Terus aku mau tanya ini ya, apa tuh namanya? Anggotanya yang paling kecil usia berapa, Mas? Ya, Minimal harus ada patokan gitu nggak sih? enggak ada sih, Mbak. Jadi masih SD gitu ikut boleh? Ya kalau istilahnya kita diperbolehkan sama orang tua diperbolehkan boleh. sama orang tua tidak apa-apa. Yang pasti harus izin dulu ya. Ini gabung sama anak-anak gede nih, sama orang-orang anak-anak remaja nih ya. Boleh nggak sih gitu ya? Ada sebenarnya yang paling muda mungkin adik saya sendiri. Oh iya. Kan juga ikut, dia masih di umur kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya, teenager ya, menuju ke remaja ya. Dari anak-anak menuju ke remaja ya. Oke. Terus ada lagi yang teman-temannya pasti juga nantinya bakal ngikut ya? Ada teman-temannya juga, tapi bukan di komunitas kita. Jadi di Solo itu komunitas buat penyuka budaya Jepang kan ada banyak. Jadi bukan cuma Japanholic aja. Jadi ada beberapa yang ikut di Japanholic, ada yang ikut di komunitas lain juga. Jadi di setiap komunitas itu ada anggota yang beragam juga dari umur dan lain-lain. Jadi kayak yang udah berkeluarga pun ada. Oh iya? Iya. Jadi yang udah berkeluarga ada ya? Ada yang kayak penyuka musik tapi udah berkeluarga gitu, atau yang suka eventnya aja udah berkeluarga itu seru-seruan aja masih jadi. Karena suka dengan fashionnya, suka dengan budayanya semacam itu ya. Oke, ya kita nanti masih akan berbincang banyak tentu saja. Saya akan kulik lagi bagaimana apa sih visi misinya, maksudnya misinya aku tuh mendirikan komunitas ini tuh apa gitu, maksud dan tujuannya untuk apa semacam itu. Berbagai macam jenis kebudayaan ada di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia sendiri juga kebudayaannya beraneka ragam. Kenapa memilih untuk condong ke Jepang semacam itu. Nah, ini nanti mereka punya jawaban tersendiri. Tapi tunggu dulu, kita akan kembali selepas rehat berikut ini dan tetap di Talkshow Suara Rakyat. Ini adalah Driver Maitora, siap untuk mengantar Anda kapanpun dan dimanapun. Ya, halo bos. Jam 8 meeting. Siap bos. Buru-buru ke kantor.
Pesan Tora Red aja mas eh. Segera di kota Anda. Oke, pemirsa Surya Nuswantara TV masih juga bersama saya Yantik Wijaya dan juga bersama Mas Janu dan Mas Satria. Dari tadi Mas Satria diem aja ya. Gimana kalau Mas Satria sekarang ngobrol sama aku? Setuju? Iya. Oke, dan kita masih di Talkshow Suara Rakyat ya. Jangan lupa informasikan ke rekan-rekan Anda tentunya bisa klik channel dari Surya Nuswantara TV di channel YouTube ya untuk bisa terus menyaksikan edisi-edisi dari Talkshow Suara Rakyat. Terus kita juga ada podcast Merah Putih juga di sana ya. Dan ada informasi-informasi yang lainnya yang tentu saja bisa Anda dapatkan di Surya Nuswantara TV yang tentu saja banyak manfaatnya nanti ya untuk masukan keseharian yang cukup berarti tentunya ya informasinya. Oke, kita kembali lagi ke Mas Janu sama Mas Satria. Jadi mereka sudah menjelaskan kalau ini termasuk foundernya bukan sih mereka? Kalau saya sendiri bukan. Bukan, jadi udah generasi keberapa gitu ya? Iya. Secara dari tahun 2014 itu kan kalian mungkin masih SD kali ya? Atau mungkin belum sekolah ya? Kalau saya sendiri 2014 kayaknya baru lulus SD? SMP? Iya. Oke. 2013-2014 udah lulus SMP mungkin. Oke. Ya, terus yang aku penasaran banget tadi visi misinya apa? Kalau visi misi kesannya berat ya pemirsa, mungkin lebih ke maksud dan tujuannya untuk jadi membuat satu komunitas ini gitu kan. Kenapa Jepang? Kenapa tertarik dengan budaya Jepang? Kenapa bukan? Karena saya lihat di sini tidak spesifik di kartun semata, tidak spesifik di tokoh anime semata, tapi games, kemudian tokoh anime, games, musik, sampai juga kebudayaannya, gaya-gaya Harajuku, fashion, style itu juga mereka suka gitu kan ya. Nah itu semuanya kan all about Japanese kebudayaan. Kebudayaan Jepang gitu. Kenapa sih milih kebudayaan Jepang bukan kebudayaan yang lainnya? Misalnya dari Inggris, Britania Raya itu kan juga unik ya. Dari Spanyol semacam itu kan juga unik ya. Terus kenapa bukan dari Indonesia? Karena Indonesia dari Sabang sampai Merauke juga banyak kebudayaannya luar biasa kayak gitu kan ya. Kenapa memilih Jepang? Mungkin Mas Satria dulu aja yang jelasin biar. Silakan Mas Satria. Ya karena aku suka nonton anime gitu, jadi ya suka Jepang. Tertarik sama cosplay gitu. Ya gitu. Cosplay. Kalau misalnya anime Mas Satria suka sama tokoh siapa sih? Kalau tokoh ya aku sukanya dari anime Gelung Panzer itu. Anime tentang tank-tankan. Ada Panzer, jadi kayak dia anime yang menceritakan tentang kayak sekolah yang punya ekstrakurikuler perang-perangan pakai tank gitu. Oh, ini kayak Benteng Takeshi ya? Mungkin kayak gitu. Benteng Takeshi, baiklah. Tapi dia uniknya ada mengambil latar dari kisah beberapa negara di dunia. Jadi kayak Jerman dan Prancis dan lain-lain seperti itu sih garis besarnya. Oh gitu. Jadi Jepang ini ngambil Jerman, ngambil kulturnya. Jadi walaupun kultur Jepang, jadi ngambil kultur yang lain-lain juga gitu ya. Oke. Ada nggak sih anggota yang suka sama Benteng Takeshi gitu? Kayak saya sendiri sering nonton. Iya, kan sampai sekarang kan juga masih ada, walaupun nggak tayang di Indonesia, tapi di official channelnya atau di TV nasional Jepang itu masih ada tayang juga kayak gitu. Jadi saya sendiri masih suka nonton. Oh, seru ya. Aku tuh punya temen ya dulu tuh. Dia tuh tiap di sekolahan, dia tuh selalu dengerin pakai Walkman. Dulu zaman aku Walkman ya, gitu ya. Jadi kita belum punya Discman ya. Kalau sekarang mungkin MP3 gitu ya, MP3, kemudian kita YouTube, sekarang kan gitu kan eranya. Dulu kan Walkman terus Discman gitu, kayak pakai disc itu loh. VCD. VCD ya itu kan. Yang pertama kan Walkman ya. Dia tuh dengerin pakai Walkman, itu isinya tuh cuman suara-suara orang-orang teriak-teriak di Benteng Takeshi dan ini tuh kenikmatannya di mana ya? Dan kamu ngerti, dan kemana-mana dia emang bawa kamus Jepang, namanya kanji ya kalau nggak salah ya. Bahasa Jepang itu. Oh, Jadi bahasa Jepang, kayak di bahasa Jepang itu
dia ada kanji, ada katakana, ada hiragana. Jadi kayak kanji itu gampangnya gimana? Kalau dalam bahasa Jawa kan ada bahasa kromo inggil, kromo madya kayak gitu ya. Dan lain-lain. Nah, kromo ngoko gitu ya. Itu kalau kanji itu yang dari kayak bahasa yang sering dipakai dan itu apa ya? Kayak satu kata itu bisa jadi satu huruf. Satu kata satu huruf. Satu kata satu huruf. Jadi kayak kanjinya manusia hito itu cuma satu huruf aja. Oke. Ini ngomong-ngomong kalian bisa nggak nih tulisan Jepang bisa nggak? Tulisannya kan bisa sebagian, cuma beberapa huruf doang. Oh gitu. Kalau saya sendiri kalau di katakana hiragana bisa, tapi untuk ke kanji masih proses belajar juga. Mau kalian belajar? Soalnya saya sendiri ada seneng keinginan buat ke situ, senang juga. Pingin S2 di sana, ini ngejar JLPT N3 paling enggak. Oh keren. Jadi ini setidaknya udah bisa bahasa Jepang ya, dong ya. Walaupun nulisnya masih belum. Saya nanti akan tanya di akhir acara bagaimana menyapa pemirsa dengan bahasa Jepang ya. Okay. Saya cuma bisa domo arigato, kokoro no tomo gitu ya. Cuman itu aja kali ya. Yeah. Oke. Tadi ngelanjut lagi, kenapa sih kebudayaan ini Jepang karena suka ini? Kenapa nggak Indonesia? Ya, kebudayaan Indonesia aku juga suka. Suka. Kalau kebudayaan Indonesia sukanya apa? Ya, aku suka apa ya, batik gitu. Batik, oke. Terus? Saya sendiri mungkin kenapa kok milih ke budaya Jepang karena kayak di sana seperti mirip di Indonesia, jadi banyak budaya-budaya yang unik dan menarik juga. Tradisionalnya tuh sangat diangkat. Jadi kalau di Jepang. Apa itu? Warisan leluhur tuh sangat dihargai dan dijunjung tinggi ya, betul. Kayak pakaian tradisional yang masih dipakai di keseharian dan momen-momen tertentu, misal kayak di Osaka yang masih kental banget dengan nuansa kimono dan yukatanya dan lain-lain. Soalnya kan di Osaka dulu kan dari ibu kota lama pindah ke ibu kota yang sekarang di Tokyo itu. Jadi ceritanya dulu itu Kyoto. Jadi di Kyoto itu namanya kan Kyoto, terus pindah ke Tokyo, sekarang jadi Tokyo itu. Jadi kan dulu perpindahan ibu kota dari Kyoto ke Tokyo itu kan juga ada di Kyoto, dan Osaka juga masih kenal banget dengan kebudayaannya. Kayak di Kastil Emasnya itu juga menjadi salah satu destinasi tujuan itu. Ini berbau-bau sejarah, mereka juga hafal. Jangan-jangan ini kalian juga pasti udah tahu juga pasti ya, zaman dulu kita waktu duduk di bangku SMA ya, kalau nggak salah SMA, SMP itu kan Hiroshima dan Nagasaki itu sejarahnya itu. Tahu sih kalau dari sejarahnya gimana. Coba diulas lagi, coba. Mungkin kalau itu Satria yang lebih Hiroshima Nagasaki, ayo. Itu bagian dari sejarah loh. Itu sejarah Jepang juga loh. Iya. Bom di Hiroshima dan Nagasaki itu ikut agresi militer ya kalau nggak salah agresi militer. Dan itu kan kalau nggak salah itu kayak sekutu. Kayak lebih ke serangan balas dendam ya? Iya betul. Jadi kayak pengalihan. Jadi kita akan buka dulu setelah googling ya. Oke. Hold dulu di Hiroshima dan Nagasaki. Udah lupa sih ya. Lulus kapan gitu Hiroshima dan Nagasaki. Jadi nggak ke itu. Terus ngomong-ngomong tadi aku sempet rumpi ya sebelum acara ini, katanya malah justru kenapa sih kalian suka sama budaya Jepang gitu kan ya? Mungkin kita yang dari wong Jawa gitu kan kayak ayolah ngangkat Jawa gitu, jangan Jepang gitu toh. Terus ternyata malah justru ketuanya itu ini ya punya karawitan ya? Ya, itu dalam grup karawit di Surakarta. Jadinya kan walaupun kita suka budaya Jepang tapi nggak sepenuhnya kita meninggalkan budaya Indonesia. Sebenarnya juga ada teman kita satu komunitas kemarin kayaknya juga ada ya, sing cosplay gimmick itu. Itu sama teman kita di Solo juga, dia dia pernah cosplay, jadi kayak suatu karakter anime dipadukan unsur Jawa. Jadi kayak ada ornamen batik, pedang diganti kayak bentuk lekukan keris dan lain-lain seperti itu. Kita nih diketawain mungkin ya sama pemirsa ya. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima Nagasaki, Jepang pada bulan Agustus 1945. Ini tahap akhir Perang Dunia Kedua. Jadi Amerika Serikat menjatuhkan bom dengan persetujuan dari Britania Raya sebagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec.
gitu. Oh, makanya di situ Indonesia terus menyatakan kemerdekaannya. Jadi karena waktu itu Jepang kan menjajah Indonesia. Jadi waktu itu pas banget Hiroshima Nagasaki dibombardir sama sekutunya Indonesia. Nah itu dia. Oh, bukan sekutunya Indonesia. Bukan ya, sekutu. Indonesia soalnya kan nggak ikut dalam apa bagian sayap kiri pun sayap kanan. Jadi Indonesia non-blok ya. Non-blok. Jadi soalnya dulu netral. kan belum, istilahnya Indonesia juga belum merdeka, jadi belum berdiri suatu negara. Jadi kalau itu sekutu itu lebih ke kayak aliansinya antara beberapa negara di Eropa. Loh, gitu. Ini backingan gitu ya. Beberapa negara Eropa dan sama Amerika ya. Kalau kan itu yang musuhnya kan di blok. Kayaknya Rusia sama Amerika bukan ya? Sama Jerman. Jerman enggak, Jerman sendiri. Rusia sama Amerika. Blok Barat dan Blok Timur. Oke. Waktu itu kan Indonesia waktu itu terus dijajah Jepang kan, terus dibombardir. Nah itulah saatnya Presiden Soekarno mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Betul sekali. Teks proklamasi diketik oleh aduh, astagfirullah, lupa. Sayuti Melik ya. Sayuti Melik, Kita lagi, jadi ini seru-seruan aja ya guys. Kebetulan tayangnya bukan di TV nasional ya, jadi kita enakin aja lah ngobrolnya ya. Jadi tayangnya di YouTube ya. Jadi saya enak-enaknya aja. Jadi ternyata ada orang-orang, ada seniman-seniman ya di dalam komunitas kalian juga ya, termasuk juga pengrawit gitu ya, musisi-musisi lokal kota Solo juga ada ya. Kan ada teman kita ya, dia sudah bagian dari komunitas tapi kayak cuma dia nggak ikut dalam grup, katakanlah grup chatnya kita, tapi dia juga teman kita itu, dia bahkan di mahasiswa itu isi bagian keris, jadi kayak bikin keris itu juga di situ. Oke. Kepuasan kalian setelah gabung di komunitas ini tuh apa sih? Satria dulu. Kepuasannya ya jadi nambah banyak temen gitu, belajar bersosialisasi. Betul. Terus habis itu jadi banyak tahu ya tentang apa yang kalian sukai ya. Mungkin kalau kita sendirian nggak ngerti ya, tapi pas kita punya grup gitu, kalian punya grup juga? Ada grup juga ya. Terus info-info gitu pasti selalu dapet ya. Ya seperti grup komunitas hobi pada umumnya ya, pasti share segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan yang disukain tentunya ya. Oke deh, kita masih akan berlanjut lagi tentunya, masih di Talkshow Suara Rakyat. Tapi tunggu dulu, ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Ini adalah Driver Maitora, siap untuk mengantar Anda kapanpun dan dimanapun. Ya, halo bos. Jam 8 meeting. Siap bos. Buru-buru ke kantor. Pesan Tora Red aja mas. Segera di kota Anda. Kembali di Surya Nuswantara TV dan tentunya kita masih di Talkshow Suara Rakyat. Masih juga bersama Mas Janu dan juga Mas Satria. Oke, Mas Janu dan Mas Satria boleh dong jelasin di di komunitas itu ada beberapa sebagian divisi dan itu bisa dijelasin dong kayak apa? Jadi divisinya apa aja jelas Mas ya? Jadi di Japan Hulik itu ada divisi cosplay, itu yang buat cosplay yang suka hobi cosplay gitu. Terus ada divisi kostum musik, ya. Kostum. Terus ada divisi musik yang bagian mau bikin lagu gitu. Jingle lagu, aransemen yang berbau-bau Jepang gitu ya. Terus ada juga divisi dance, itu yang buat nari-nari kalau ada event lah gitu, dance cover. Dance cover. Oke, ya itu sekarang lagi happening banget ya. Jadi selain dance cover dari Korea, dance covernya Jepang tuh juga nggak kalah seru loh ya. Terus ada lagi? Ada lagi itu divisi event, itu yang bagian ngurus-ngurus event. Kalau mau ada event gitu diurus. Jadi kayak agendanya rutin. Orang-orang yang bergerak dalam jalannya event kita sendiri itu dari divisi event
sebenarnya nggak dari divisi event juga. Divisi event lebih ke kayak orang-orang yang berpikir di dalam event itu. Jadi nanti untuk think tanknya, idenya nanti besok mau bikin apa, kalender buat bulan ini, bulan depan dan sebagainya itu apa, biar tambah solid komunitas kalian gitu. Dan sebenarnya komunitas seperti ini tuh ada nggak sih selain di Solo Raya? Banyak. Jadi hampir di seluruh Indonesia itu juga ada. Kayak contoh di Jogja itu juga ada beberapa komunitas sudah besar-besar. Di Semarang juga sudah ada yang besar-besar. Di Jakarta apalagi. Apalagi nih, kalian pernah ketemu nggak nih dalam satu perhelatan gitu, di komunitas-komunitas itu dijadiin satu, misalnya kayak penyuka musik, misalnya musik kenceng, musik keras, musik metal gitu misalnya, ketemu dalam sebuah momen kayak Solo, Rockin' Solo misalnya kayak gitu. Ini kalau kalian ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ada, jadi kayak kita kalau di event cosplay sendiri di Solo kita Japan Holics. Kelasnya tuh yang akbar gitu loh. Jadi kayak lebih ke Joglo Semar. Jadi di Joglo Semar, jadi itu kita khusus untuk cosplay kita ada Sasageo cosplay. Terus untuk ada musik itu kita ada kerjasama dengan teman-teman band di Jogja, di Semarang juga, itu namanya Shinsoku. Itu tahun ini insya Allah kita akan selenggarakan di bulan Agustus. Itu nanti bertepatan dengan event besar kita di Tirtonadi Convention Hall. Oke, seru juga ya. Tapi belum yang dalam skala satu Indonesia gitu belum ya? Kalau kita sebagai penyelenggara belum, tapi kalau untuk kalian datang di sebuah acara, sebuah event itu ada. Jadi kayak di mana pusatnya pas waktu itu di Blok M di Jakarta. Ya, di Jakarta. Jadi di Little Tokyo-nya itu sendiri ada 1 tahun itu ada 2 atau 3 kali. Jadi ada yang namanya Enichisai, itu event Jepangan akbar yang dari awalnya dia diselenggarakan di tiap kota, ambil cosplayer terbaik, di Enichisai diujikan lagi, juara di situ akan dibawa mewakili Indonesia ke kejuaraan cosplay internasional di Jepang langsung. Itu yang datang semuanya pasti bajunya gitu ala-ala cosplay semua ya? Nggak semua, tapi kebanyakan cosplay. Ada juga pengunjung biasa cuma pakai kaos, t-shirt, kayak gitu. sama pants gitu doang ada ya? Ada. Itu cewek-cewek kayaknya banyak yang warnanya rambutnya dicat-cat warna-warni kayak juga. Gitu ya? Itu kebanyakan mereka lebih pakai wig. Oh, pakai wig. Pakai wig. Lebih aman ya tentunya. Aman. Jadi lebih aman, nanti kalau udah selesai ya udah tinggal dilepas aja. Yeah. Oke. Kalau berbicara tentang hobi kalian. Ini hobi kalian ini sebenarnya menghasilkan nggak sih? Dibilang menghasilkan, dibilang enggak ya juga bisa, enggak, tergantung pribadinya menyikapi gimana. Jadi kayak jadi tergantung ngarahinnya kemana gitu ya. Kalau cuma sekedar buat passion, ya udah kita senang-senang aja. Keluar duit ya udah keluar duit. Kalau yang slow gitu ya. Pengen diputer uangnya di situ juga bisa, kayak katakanlah teman kita dia fotografer cosplay juga, dia juga motoin buat teman-teman cosplayer buat foto session dan lain-lain. Memang bedanya apa fotografer cosplay sama fotografer pada umum biasanya? Kalau saya ngelihatnya sendiri sih jarang ada bedanya, cuma di beda mungkin model sama pengetahuan fotografer soal pose yang harus diperankan atau diposkan oleh si model tersebut. Jadi kalau di fotografer pada umumnya mungkin mereka cuma kayak ya udah kamu mau gaya kayak gimana terserah. Gue fotoin gitu ya. Tapi kalau ini sampai mengarahkan ya. Kayak katakanlah tangannya kayak gerakannya jarinya kurang gimana itu mereka tahu. Jadi ya gitu. Lebih kayak spesifik. Kalau fotografer model kan mereka lebih ke model, benar-benar tahu model itu gimana. Kalau buat cosplay ya mereka tahu. Kayak teman kita itu Mas Joshua namanya, itu dia ngefoto kadang juga milih kira-kira kostum ini cocoknya dengan tema backgroundnya apa. Katakanlah di backgroundnya alam mungkin paling dekat ke Balai Kambang Solo gitu-gitu, jadinya disesuaikan juga dengan latar karakternya. Karakter dari tokoh itu sendiri. Oke, terus selain cuannya di fotografer apa lagi? Ada juga kayak buat kostum dan fan art. Ada cerita kostum fan art? Kostum fan art jadi ada, jadi teman juga bikin kostum. Jadi walaupun istilahnya belum terlalu terkenal dengan kayak maker-maker yang pada di kostum maker di kota-kota lain di dunia, itu juga karyanya juga udah bagus. Jadi udah ada juga komis buat masuk juga. Itu jadi kayak
Sudah diminati, sudah ada konsumen, ada pangsa-pasarnya. Oke. Jadi kayak saya nggak bisa bikin kostum ini sih Mbak. Aku mau bikinkan kostum ini dong, bayarnya kira-kira berapa? Oh ya udah cocok, kita temen itu bikinkan. Terus untuk fan art itu lebih ke kayak Kak, aku pengen gambarin aku versi chibi dong, bisa nggak nanti? Gitu. Atau aku versi anime stylenya gimana, bisa nggak? Atau dia bikin kayak sebuah fan art dari tokoh anime yang udah ada dengan gaya dan warna-warna yang dia pakai sendiri gitu. Jadi ini gambar ya, yeah. Tekniknya tuh jadi melukis ya istilahnya, melukis ya, bukan yang pakai digital, digital juga banyak, malah kebanyakan pakai digital sekarang. Jadi kayak desain grafis yang ke cosplay gitu ya. Jadi kayak lebih ke dia main entah itu di Corel ataupun di Illustrator, itu dia mainnya di situ. Nanti kalau untuk buat indah gambarnya, dia pakai lagi Photoshop buat efek-efek dan lain-lainnya. Tapi ngomong-ngomong, tokoh anime ini banyak banget ya, banyak. Sampai ribuan ya. Apalagi ini dari tahun ke tahun itu muncul lebih ke icon tiap baru. season. Jadi kayak setiap 3 bulan itu pasti ada yang baru. Ada yang baru gitu ya. Sekarang kalau kemarin kan sempat Naruto ya yang lagi booming ya. Kalau sekarang apa? Kalau sekarang sih mungkin di Bali kayak teman-teman non penghobi Jepangan yang tahu mungkin kayak Jujutsu Kaisen. Itu siapa? Itu lebih ke anime juga. Jadi kayak anime. Cowok apa cewek? Cowok, cewek sih, lebih ke anime action. Jadi baru agak naik. Terus ada Kimetsu no Yaiba, ada Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Ya kayak gitu sih sebenarnya yang buat untuk sekarang ini. Ini banget ya ngomongnya ya, lancar banget ya. Nanti kita buktikan Mas Josa. Saya Janu. Ini ngomong Jepang jadi Mas Janu nanti ngomongin Jepang. Gitu ya. Jadi saksikan terus channel Surya Nuswantara TV gitu ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalian punya sosmed nggak sih? Punya. Sosmednya apa Mas Satria? Ada japanholicsoloraya.id. japanholicsoloraya.id. Jadi silakan untuk pemirsa yang ingin gabung, penasaran, pengen lihat. Aku juga penasaran nih, boleh nih ya, aku lihat dulu ya. Instagram, YouTube, dan Facebook. Japanholic Soloraya. Oke. Oh, jadi kayak oke. Waduh, ini siapa ini? Itu teman kita. Jadi dia yang di kuliah diisi bagian keris itu. Oke. Ada nggak sih yang jadi siapa? Sailor Moon ya? Oh, kalau dari teman-teman sendiri pernah ada, tapi mungkin fotonya nggak di situ, belum di-post di situ. Oh, seru ya, ini ya. Tadi dari Dragon Ball. Dragon Ball. Terus siapa sih yang masuk nih? Yang umum-umum aja gitu siapa sih? Sekarang lagi trennya yang terkenal apa kalau trennya sekarang ya itu kayak, tadi yang disebutin tadi. Ya, sama itu ada Spy X Family juga, ada dari game Genshin Impact juga. Oke. Yes. Jadi silakan langsung ke galeri Japanholic, galeri.japanholic Sororaya. Itu kalau itu koleksi foto-foto sama event kita. Jadi untuk fans komunitasnya Japanholic Sororaya, bukan galerinya. Kalau di galeri Japanholic Sororaya. Ya, galeri itu kita ke kayak foto kegiatan, event yang pernah kita selenggarain. Jadi kayak portofolio kita itu di situ. Oke, ini yang adminin siapa, Mas? Teman kita, ada ketua sama Mbak Arum. Ini ada Bapak Sandiaga Uno ya? Ada. Ini ngasih pesan-pesan gitu ya, ular-ular buat teman-teman gitu. Pokoknya stay positif, doing, maksudnya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Positif. Dan menghasilkan, why not, kenapa enggak. Jadi bisa ke fotografer anime, bisa juga ke kostum ya. Maker, ada ke fan art juga, ada ke band juga. Ada band dari band teman kita sekomunitas itu udah ngeluarin berapa single ya. Kalau 5 mungkin ada. Di teman-teman di Jogja itu juga udah sering ngeluarin single, album juga. Mini album. Kalian nongkrongnya di mana? Kumpulnya setiap hari apa? Kalau kumpul rutin sih
kita nggak ada jadwal ya, nggak ada jadwal, jadi kayak kondisional banget ya. Pengen kumpul gitu. Kita di tempat ngeramen. Kita kayak ada disebut nama nggak apa-apa ini. Di mana? Di Ameno Ramen. Oh gitu. Ameno Ramen atau di rumah Ameno saya. Ramen, jangan lupa royalti ya. Kayak ada di Ameno Ramen, kayak di rumah saya ataupun di mall-mall di Solo. Jadi kayak di food court mall. Jadi kayak kita ngumpul di pinggir Slamet Riyadi gitu pernah? Pernah juga kayak di Ngarsopuro gitu. Mungkin kayak kalau sekarang kan musim hujan jadi cari yang amannya aja di mall, di tempat-tempat yang kayak gitu. Di mall paling cuma di food courtnya kita siang sampai sore selesai. Kita bentar lagi musim kemarau. Oke. Yes, seru ya sebenarnya ngobrol dan banyak sekali yang bisa kita gali tentunya bersama dengan teman-teman Japanholic Solo Raya ini, dan tentu aja sukses ya. Amin. Buat kalian dan semoga hobi ini nantinya menghasilkan, bisa bermanfaat untuk kedepannya tentunya. Tadi sudah dibagi Instagramnya, kemudian closing statementnya nih siapa? Oke ya, baik saya ya. Oke, jadi pakai bahasa Jepang ya ini Mbak ya. Oke, jadi konnichiwa minasan, Surya Nusantara TV o mi suzukeru onegai shimasu. Hai. Jadi artinya sendiri, halo teman-teman atau semua. Tolong saksikan terus Surya Nusantara TV channel. Oke, Mas Janu terima kasih. Ya, sama-sama. Mas Satria makasih ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin hal yang kurang berkenan ya. Thank you banget, dan kita bisa ketemu lagi mungkin next time kita akan kulik lagi dari sisi yang berbeda dari Japanholic Solo Raya. Alright. Dan tentunya pemirsa Surya Nusantara TV, demikian tadi adalah obrolan kita tentu saja di Talkshow Suara Rakyat bersama dengan teman-teman dari Japanholic Solo Raya yang saat ini hadir berdua saja, ada Mas Janu sama Mas Satria. Mungkin next time bisa beramai-ramai tentunya setelah kita endemi, dan nanti masing-masing pasti punya cerita seru ya seputar hobi-hobi mereka untuk komunitas Japanholic Solo Raya. Dan finally saya Antik Wijaya mohon diri pamit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan ya. Next time kita ketemu tentunya masih di channel Surya Nusantara TV, Talkshow Suara Rakyat. So stay tune ya. Kita pamit undur ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap jaga kesehatan. Stay safe. Dadah.